Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing. Semoga kita tetap semangat, sehat, dan setia dalam persekutuan di rumah tangga kita masing-masing di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama saat ini sesuai dengan Almanat Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Silakan dibaca di rumah masing-masing. Di bawah perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus yakin bahwa dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan kehidupan kita yang berkenan di hadapannya, maka kita pasti akan selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Namun, untuk itu ternyata tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Selamat dan memperoleh hidup yang kekal tidak gampangan, tidak murahan. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, perlu komitmen iman kita semua. Jika tidak, kita bisa seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah seorang yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Bahkan Yesus sangat mengasihinya. Terlebih Yesus memberi kepercayaan kepada Yudas untuk menjadi pengelola keuangan para murid pada waktu itu. Namun singkat kata, di akhir kehidupan Yudas Iskariot justru berakhir tragis dan dipastikan ia binasa. Penyebabnya adalah karena ia mengkhianati Yesus Kristus. Ia menjual Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus sudah memberi peringatan kepada Yudas, kepada murid-muridnya, dan peringatan Yesus juga ditujukan kepada saudara-saudari dan saya yang adalah murid-murid Yesus. Agar jangan sampai kita menyerahkan Yesus. Jangan sampai kita mengkhianati Yesus. Jangan sampai kita berubah kesetiaan dan meninggalkan Yesus. Karena konsekuensinya adalah kebinasaan kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah kenapa Yudas mengkhianati Yesus yang sudah ia ikuti? Paling tidak, ada 3 hal penting yang perlu kita pahami yang dilakukan oleh Yudas, tetapi itu tidak boleh kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, Yudas sebagai murid Yesus, tetapi ia tidak sungguh-sungguh percaya. Ia tidak sungguh-sungguh yakin. Ia tidak sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Sang Mesias yang diurapi Allah. Yudas meragukan Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Karena Yudas tidak melihat ada tanda-tanda, ada bukti-bukti Yesus sebagai Mesias sebagaimana yang umat Yahudi pahami. Karena menurut mereka, Mesias adalah Mesias secara politik yang menaklukkan bangsa manapun termasuk bangsa Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu. Itu berarti jika Yesus adalah Mesias menurut pemahaman orang Yahudi, maka Yesus sejatinya Yesus yang menaklukkan penguasa Romawi pada saat itu. Yesus yang memimpin perang. Yesus yang ahli dalam hal militer. Sementara Yesus dalam pengajarannya cinta kasih, kelemah lembutan, pengampunan, dan anti kekerasan. Yang kedua, Yudas tidak memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus. Berbeda dengan murid-murid yang lain. Tatkala Yesus bertanya kepada para murid, "Menurutmu siapakah aku ini?" Para murid yang lain, Simon Petrus misalnya, mengatakan, "Engkau adalah Sang Mesias yang berasal dari Allah." Yohanes juga mengatakan hal yang sama. "Engkau adalah Mesias, engkau berasal dari Allah." Tetapi pengakuan yang sama tidak pernah keluar dari mulut Yudas.
itu berarti Yudas tidak memiliki kedekatan emosional, sosial, dan spiritual secara pribadi dengan Yesus. Lalu yang ketiga, Yudas memiliki perangai yang buruk. Yudas memiliki perangai yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Salah satu perangai Yudas, karakter Yudas yang Yesus tidak kehendaki adalah Yudas memiliki sikap yang tamak, serakah, terutama dalam hal uang. Bahkan Yudas tidak segan-segan mengambil kesempatan ikut Yesus, melayani Yesus, terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ia berusaha untuk mengambil keuntungan di balik pelayanan. Dan rupanya Yesus tahu hal yang tersembunyi. Walaupun Yudas tidak pernah memberitahukan, walaupun murid-murid Yesus yang lain tidak pernah mengerti dan mengetahui tentang niat, rencana yang terdalam dalam diri Yudas. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tahu isi hati kita. Niat-niat kita, apakah niat baik atau niat jahat, Yesus tahu. Dan Yesus sangat membenci karakter, sifat yang memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Karena itu, sifat Yudas adalah dia tamak, serakah, dan cinta uang. Ia bisa menghalalkan segala cara, dalih pelayanan, tetapi di balik itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Bahkan Yesus pernah mengecam Yudas sebagai pencuri yang suka mengambil keuntungan dari pelayanan bersama-sama dengan Yesus, tetapi untuk kepentingan pribadi. Bahkan Yudas memiliki niat, rencana ingin menjual Yesus dengan 30 keping perak dan untuk kepentingan pribadinya. Dan itu Yesus tahu, Yesus mengerti. Dan akhirnya memang Yudas tatkala ditegur, diperingatkan oleh Yesus, alih-alih ia bertobat, alih-alih ia membaharui diri, mengintrospeksi diri, tetapi ia justru dirasuki oleh iblis dan semakin ia nekat melaksanakan niat untuk menjual Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. 3 hal penting itu juga yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, bimbang, ragu, tidak sungguh-sungguh yakin, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, kita harus sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh meragukan, kita tidak boleh bimbang tentang kekuasaan Yesus. Apalagi pada saat ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di masa wabah COVID-19, virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia. Godaan terbesar bagi orang-orang percaya, bagi pengikut-pengikut Kristus adalah meninggalkan Kristus. Tidak lagi yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan terlebih godaan terbesar bagi kita adalah kita mempertanyakan otoritas dan kuasa Yesus Kristus. Sama halnya dengan Yudas, dia meragukan Yesus sebagai Mesias. Godaan terbesar bagi orang-orang percaya saat ini, saat wabah virus corona, ia sudah berdoa, ia sudah berseru kepada Tuhan, tetapi pemulihan, kesembuhan, atau virus corona masih ada, maka godaan terbesarnya adalah meninggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan saya, semakin wabah virus corona merajalela, kita bukan tergoda untuk meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kita semakin beriman, sungguh-sungguh meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Lalu yang kedua, kita harus memiliki kedekatan secara rohani, secara pribadi, harus akrab dengan Yesus. Kita tidak boleh tahu Yesus, kenal Yesus hanya melalui apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata majelis. Kita harus memiliki hubungan yang sangat dekat secara pribadi dengan Yesus. Kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan Yesus sungguh-sungguh mengenal kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan kita meyakini Yesus juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan paling penting bagi kita di masa karantina, di masa tinggal di rumah, untuk kita memperkuat hubungan secara pribadi dengan Yesus
melalui persekutuan di rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu undang anak-anaknya, undang seluruh seisi keluarga untuk menjalin hubungan secara pribadi dekat erat dengan Yesus melalui doa-doa kita, melalui persekutuan rumah tangga kita masing-masing pada hari Minggu, pada ibadah rumah tangga. Walaupun kita belum bisa bersama-sama, tetapi kita tetap komitmen di dalam iman kita untuk bersekutu, bergaul erat di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan kita, melalui doa kita. Dan yang ketiga, peringatan juga bagi kita sekalian, agar jangan sampai kita memiliki perangai hidup Yudas, jangan sampai kita memiliki karakter Yudas, yaitu serakah, tamak, dan terlebih jangan sampai kita menjadikan areal pelayanan, tetapi di dalamnya diam-diam kita memiliki niat, memiliki rencana untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Apalagi yang namanya uang. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, uang itu perlu, penting, dan sangat kita butuhkan saat ini. Tetapi penting untuk kita pahami sebagai pengikut-pengikut Kristus, uang bukan segala-galanya. Jangan kita jadikan uang sebagai tujuan akhir dari kehidupan ini, apalagi menjadikan uang sebagai Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan uang menggantikan posisi Tuhan bagi kita. Uang itu hanya alat, hanya sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Karenanya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata, hati-hati dengan uang, karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu berarti kalau hati kita hanya tertuju, terpaut, hanya uang dan uang, uang menjadi Tuhan, uang menjadi segala-galanya bagi kita, uang telah menggantikan posisi Tuhan, maka sangat berbahaya bagi kita untuk mencari uang, untuk mendapat uang. Kita bisa menghalalkan segala cara. Begitu juga setelah kita memiliki uang, uang justru bisa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Karenanya Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak anti kekayaan, Yesus tidak anti uang. Silahkan orang-orang percaya memiliki kekayaan, memiliki uang yang banyak, keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah dunia ini. Silahkan. Tetapi kekayaan yang ada sekali lagi tidak boleh menggantikan posisi Tuhan. Tidak boleh kita tuhankan. Kita bertuhan kepada uang, kita bertuhan kepada jabatan, kita bertuhan kepada berkat apapun yang Tuhan miliki, yang justru melalui itu membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita terpisah dari kasih Tuhan, membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Seharusnya sebagai pengikut-pengikut Kristus, semakin kita diberkati melalui pekerjaan, melalui harta, melalui uang, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin apa yang ada pada kita menjadi berkat bagi Tuhan. Kita saksikan saat ini Tuhan, saat virus corona merajalela di sana sini, ada banyak orang-orang kaya, ada banyak orang-orang yang memiliki banyak uang, yang stres, yang tidak bisa menggunakan keuangannya, yang tidak bisa berpergian kemana-mana. Dan ternyata mobil yang mewah, rumah yang mewah, uang yang banyak tidak bisa menolong mereka dari virus corona. Dan saat ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan pastikan apa yang ada pada kita tidak menghalangi kita dengan Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin.